Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Edi Waluyo. Kali ini saya akan memberikan tip bagaimana cara memulai usaha dengan modal yang kecil, atau bisa dibilang tanpa modal. Yang paling utama adalah niat teman-teman. Jangan sembarangan ingin buka usaha tapi tidak ada niat dari awal. Niatnya usaha harus semangat, ulet, jujur. Niatnya teman-teman mau usaha apa. Teman-teman harus tentukan dulu. Jangan sembarangan asal buka usaha. Misal teman-teman punya hobi melukis, merajut, servis atau apa. Kalau bisa lebih bagus lagi usaha itu yang sesuai hobi teman-teman. Jadi kita jalannya nggak setengah-tengah. Kalau teman-teman sudah menemukan usahanya nanti apa, baru kita memulai. Misalnya buat contoh saja, seperti saya dulu ingin usaha helm. Waktu itu saya masih dikerja di Surabaya. Nggak sengaja saya ketemu kakak kelas waktu sekolah. Ternyata dia punya kios helm. Terus dalam benak saya, waktu dulu saya masih kerja di pabrik. Dalam benak saya begini, habis lulus sekolah saya langsung kerja ke Surabaya. Jadi nggak pernah merasakan kerja di Kediri, nggak pernah. Dalam benak saya begini, aku orang Kediri tapi nggak pernah kerja di Kediri. Bagaimana ini? Terus dari pemikiran itu, saya ingin buka usaha sendiri. Jadi kita bisa bekerja dekat rumah, dekat keluarga. Terus saya kepingin usaha helm. Iseng-iseng saya tanya kakak kelas saya itu, Mas, gimana, ada lowongan gak? Lowongan apa deh? Iya, aku punya kois helm, tapi gajinya dikit. Gimana, mau toh? Wah, kalau dikit gimana mas? Nanti buat makan, buat kosnya nggak cukup lah. Ya cari sendiri. Ya sampai usaha dewi. Usaha gimana mas? Saya nggak punya modal. Terus dia bilang gini, aku dulu usaha cuma 200.000 bisa usaha. Loh, saya kaget. Saya bilang, iya tak bisa. Dari situ saya tertarik. Gimana mas? Kalau mau saya ajari. Itu dia bilang gitu. Oke. Habis itu saya pulang ke Kediri, nanyain, itu memastikan gimana, bisa enggak. Terus saya datang, gini mas, saya ingin, kalau bisa ingin belajar di tempatnya mas selama 1-2 bulan. Belajar untuk itu, jual beli helm, tukar tambah, servis helm, cuci helm, seputar helm lah. Oke, bisa. Untuk masalah gaji terserah mas. Mas mau bayar berapa atau nggak bayar nggak masalah. Yang penting saya mau belajar 1-2 bulan. Paling lama 2 bulan gitu. Saya bilang gitu. Oke. Dari itu saya baru resign dari Surabaya. Setelah resign, saya mulai belajar di kakak kelas saya tadi dulu. Dari situ belajar bagaimana cara servis helm, nyuci helm, tukar tambah helm, merek-merek helm. Terus bagaimana kita memberi harga untuk helm bekas, untuk yang tukar tambah itu bagaimana cara ngasih harganya. Awal-awalnya juga susah, masalah merek helm itu banyak, kualitasnya beda-beda. Terus ada lagi helm misalnya bukan merek INK, tapi ada stiker, dikasih stiker INK. Jadi karena saya baru pertama, saya nggak tahu ya, saya kira itu stiker INK ya helm INK, ternyata bukan. Jadi kita harus pandai-pandai betul, melihat betul apakah itu barang asli atau bukan. Kalau enggak, nanti ya kita bisa rugi. Dari situ mulai belajar dan sudah 2 bulan berlalu
Dan akhirnya saya mau nggak mau memberanikan diri. Saya bilang, Mas, katanya usaha helm itu nggak perlu banyak, 200.000. Gimana? Gini deh, aku dulu 200.000 itu buat beli helm-helm bekas. Helm bekas sudah dibawa ke pasar Loak. Oh gitu, ya benar juga sih, nggak perlu mahal kan, cuma 200.000 sudah bisa buat usaha helm. Ternyata dari situ aku juga ngikutin sarannya, beli helm bekas. Kalau hari Minggu itu sebelum 2 bulan itu ya, sambil belajar terus sambil bawa barang ke pasar Loak juga, jualan pasar Loak. Itu cuma jam 8 saya 8 buka di trotoar aja trotoar pasar Loak, terus zuhur sudah tutup. Itu paling murah, itu paling sedikit itu bisa ngasilin uang 50.000 teman-teman. Terserah teman-teman percaya atau enggak, ya gitulah ceritanya. Habis itu aku buka kios. Jadi kalau buka kios itu saya cari tempat dekat rumah saya, tepatnya di dekat Pasar Wates. Di situ saya mulai buka, terus bikin rak kami dari kayu aja teman-teman, lebih murah. Kalau besi nanti mahal, sementara pemula gitu, yang penting bisa ada raknya gitu. Terus yang dalam itu, ngisi itu, saya juga bilang, Mas, kalau ngisi dalam itu banyak loh Mas. Misal helm INK aja waktu dulu harga berapa? Awal-awal dulu belum ada 300, 200-an berapa. Nah itu, gini aja, nggak usah takut deh ini. Nanti barangnya yang separuh dari saya, yang separuh kamu nggak apa-apa. Jadi itu dulu rak yang seharusnya satu sap itu bisa isi 5, cuma kayak saya kasih 3. Jadi saya agak renggangin gitu caranya. Yes. Jadi lihat penuh, walaupun renggang kan, renggang. Itu awalnya gitu. Terus teman-teman jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Kalau teman-teman ingin usaha kok masih mikir gimana nanti ya, modalnya gimana, wah nanti rugi kalau nggak ada yang beli, kalau nggak ada gini. Kalau teman-teman punya pikiran begitu, nanti nggak akan jalan. Boleh punya pemikiran, tapi dari pemikiran itu harus ada solusi, harus ada tindakan untuk menangkal itu, untuk memperkecil kemungkinan terburuk, bagaimana kita mengatasinya. Jadi jangan sampai teman-teman dengan pemikiran begitu nanti berat melangkah. Jadi kita harus memikir hal terburuk apa yang terjadi dan bagaimana cara mengatasinya gitu. Jangan hanya memikirkan hal terburuk saja. Nanti kalau teman-teman mau usaha kok memikirkan hal terburuk, pasti teman-teman tidak akan pernah memulai usaha. Oke. Sekian dulu trip dari saya. Nanti kita bisa sambung lagi di bagian berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.